البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, ihmarrat ainah, kedua mata beliau itu memerah, wa ala sautuh, dan suara beliau itu meninggi. Beliau berkhutbah dengan suara yang keras. Washtadda ghadabuh, dan kemarahan beliau itu mengeras. Hatta ka'annahu munziru jaish, sampai seakan-akan beliau itu adalah pemberi peringatan dari tentara, dari pasukan perang. Yaqul, beliau bersabda di dalam khutbahnya itu, atau seakan-akan beliau seperti orang yang mengatakan sabbahakum wa massakum, kalian akan didatangi di waktu pagi atau di waktu petang. Wa yaqul, dan Rasulullah bersabda, bu'istu ana wasa'atu kahatain, aku diutus dalam keadaan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Wa yakrunu baina usbu'aihi as-sababah wal wusta, Rasulullah menggabungkan atau menggandengkan di antara dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dengan apa? Jari tengah, menunjukkan dekatnya hari kiamat. Wa yaqul, Rasulullah bersabda, amma ba'du, mahma yakun min syai'in ba'du, adapun yang setelah itu, fa inna khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan, sebaik-baik kalam adalah kitabullah, dia adalah kalamullah. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang dibuat-buat, perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Summa yaqul, kemudian Rasulullah bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsih, aku itu lebih layak dengan seluruh mukmin daripada jiwanya sendiri. Man taraka malan fali ahlih, wa man taraka dainan aw dayaan fa ilayya wa alayya. Barang siapa meninggalkan harta itu untuk keluarganya, dan barang siapa meninggalkan hutang atau pekerjaan, doyaan itu seringnya arti adalah sama dengan doyah, yaitu pekerjaan-pekerjaan, maka urusannya adalah kepadaku dan menjadi tanggung jawabku. Rawahu Muslim. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah. Kita lihat Jabir mengatakan Rasulullah SAW apabila beliau berkhutbah, maka mata beliau itu memerah, suara beliau meninggi, dan kemarahan beliau itu mengeras. Ini menunjukkan bahwasanya sunnatul khutbah adalah dengan suara yang keras, karena niat khutbah itu berbeda dengan niat muhadharah atau sekedar niat mauidhah saja. Ya, niat khutbah secara umum itu adalah sebagai tadhkirul ghafilin, untuk mengingatkan orang-orang yang lalai. Maka diniatkan dengan suara yang keras. Contohnya adalah ketika khutbah Jumat, dia hanyalah 1 pekan sekali. Boleh jadi dalam 6 hari atau bahkan dalam 7 hari itu manusia lalai dengan perdagangannya, lalai dengan pekerjaannya, lalai dengan permainannya dan sebagainya. Maka dalam 1 hari ada 1 waktu, di situ manusia dikumpulkan waktu Jumat dan diingatkan dengan peringatan yang keras, agar agar mereka tidak tidak terlena dengan kehidupan dunia, tidak terlalaikan dengan perniagaannya, pekerjaannya, bahkan dengan kemaksiatannya dan lain-lain. Manakala seringkali yang namanya tadhkir itu lebih yanjak, yaitu lebih manjur, lebih kuat efeknya kalau dengan suara keras, maka Rasulullah dalam khutbahnya itu dengan suara keras. Tetapi di dalam mauidhah, yaitu di dalam petuah-petuah, dalam muhadharah, dan dalam kalam sehari-hari dan dalam tadris, Rasulullah mengajarkannya adalah dengan suara yang pelan. Harus dibedakan antara khutbah dengan tadris dan yang lain-lain. Karena ada sebagian dai mencampurkan ini. Bahwasanya dia dalam daras pun dengan suara yang keras dan sangat menakutkan, dengan suara yang membentak-bentak sampai terdengar di tetangga-tetangga. Ketika diingatkan, kenapa Anda seperti ini? Dia mendatangkan hadis ini. Itu tidak benar. Ini dalam khutbah. Adapun dalam tadris, seperti yang dilakukan Rasulullah dalam
taklim beliau sehari-hari. Tidak seperti itu. Tayyib. Hatta ka'annahu mundiru jaish, sampai seakan-akan beliau itu pemberi peringatan kepada pasukan. Ini menunjukkan apa? Jawazu dorbil amsal li taqribil faham. Sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Boleh kita membuat permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Agar apa? Agar para tabi'in yang mendengarkan hadis tadi dari Jabir membayangkan, oh keadaannya sampai seperti itu. Seandainya tidak dibuat permisalan, barangkali gambarannya tidak sekuat itu. Tayyib. Dan Rasulullah bersabda, atau karena memang terjadi perbedaan penafsiran, apakah ini dari ucapan mundiru jaish, mengucapkan kepada pasukannya, kalian telah diserang di waktu pagi atau di waktu petang, ataukah ini betul-betul kalam Rasulullah, sabbahakum wa massakum, yaitu sebagaimana penjelasan para sebagian pensyarah, yaitu kalian akan didatangi oleh ajal kalian di waktu pagi atau boleh jadi di waktu petang, yaitu hendaknya kalian selalu siap siaga, karena kematian itu tidak mungkin, kita tidak akan tahu kapan dia datang. Dia datang dalam keadaan apa? Mendadak, dalam keadaan tidak terduga-duga. Dan kalau sudah datang tidak mungkin untuk ditolak, tidak mungkin diakhirkan ataupun dimajukan dan sebagainya. Maka hendaknya kalian senantiasa waspada dengan amal soleh dan sebagainya. Maka dari lafaz ini sabbahakum wa massakum, di sini apa? Disyariatkannya untuk selalu bersikap at-tanabbuh, yaitu selalu waspada, selalu terjaga. Jangan kita lalai dengan apa? Dengan kehidupan dunia ini. Karena sewaktu-waktu kita akan tiba-tiba berpindah ke alam kubur. Ada orang yang berpindah dalam keadaan gembira dan ada yang berpindah dalam keadaan dia berteriak-teriak, Rabbirji'un la'alli amalu sholihan fima tarak. Wahai Rabbku, kembalikanlah saya agar boleh jadi saya akan beramal soleh terhadap amalan yang dulu belum saya kerjakan. Nah, ini dia akan celaka kalau dia belum bersiap-siap. Maka di sini disyariatkan untuk apa? Selalu tanabbuh. Jangan kita terlena dengan kehidupan dunia. Walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita, jangan lalai lidah kita dengan zikir, jangan lalai hati kita dengan apa? Mengingat Allah dan seterusnya. Tayyib. Wa yaqul, Rasulullah juga bersabda dalam khutbah beliau, bu'istu ana wasa'atu kahatain. Saya itu diutus dalam keadaan hari kiamat itu seperti dua ini, yaitu antara Rasulullah dengan hari kiamat itu sangat dekat. Bagaikan apa? Bagaikan dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Tidak ada di antara jari telunjuk dan jari tengah itu jari yang lain. Menunjukkan apa? Bahwasanya ini memang sangat dekat. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ana nabi yusa'ah, aku adalah hari as-sa'ah, aku adalah nabi hari kiamat. Yaitu setelah beliau tidak ada nabi lagi. Langsung umat terakhir akan berhadapan dengan hari kiamat. Akhir dari umat ini akan berhadapan dengan hari kiamat. Tidak ada lagi pembaharu setelah apa? Setelah datangnya hari kiamat itu. Di akhir hari kiamat itu. Di akhir kehidupan mereka. Tidak ada umat yang lain. Berarti kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Yusa'ah dan waktunya sudah sangat dekat, maka umat ini hendaknya bersiap-siap. Dan jenis manusia harus bersiap-siap. Jangan lagi mengharapkan adanya nabi pembaharu, jangan lagi mengharapkan adanya syariat yang baru. Ini adalah syariat yang terakhir, yang barang siapa tidak mengikutinya maka dia akan celaka. Jangan seperti zaman dulu. Nggak apa-apa kita durhaka, kita nggak apa-apa begini-begini, kita menunggu datangnya nabi yang terakhir. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Mereka banyak membuat kesyirikan, banyak membuat bid'ah. Dalam keadaan mereka mengatakan, kami nunggu nabi terakhir dan kami akan ikuti syariat dia. Ternyata begitu nabi terakhir datang, banyak dari mereka yang tidak taat. Umat ini jangan melakukan seperti itu. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka pegang agama ini sebaik-baiknya, pegang syariat Nabi Muhammad sebaik-baiknya. Tayyib. Dan juga dari hadis ini ada kabar gembira bahwasanya orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tertindas, dia tidak perlu lama-lama menunggu datangnya hari pembalasan, hari keadilan. Kenapa? Karena kita memang sudah di fase terakhir dari kehidupan dunia. Nanti akan datang hari kiamat, hari di mana orang-orang zalim akan celaka dan orang-orang yang terzalimi akan mendapatkan keadilan dari Allah Ta'ala dan akan dilipatkan pahalanya karena kesabaran mereka. Tentunya dengan syarat apa? Orang itu adalah orang yang mukmin. Adapun orang yang kafir, dia akan dapat keadilan tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tayyib.
Dan dalil-dalil yang menyebutkan tentang sudah dekatnya hari kiamat itu banyak. Di antaranya telah kita sebutkan dari beberapa ayat tadi, dan juga Allah Ta'ala mengatakan fahal yang duruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Apakah dan tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya hari kiamat yang akan mendatangi mereka secara mendadak, secara tiba-tiba. Sungguh telah datang asyratuha, yaitu tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil telah banyak bertebaran sejak datangnya Nabi Muhammad sampai datangnya nanti apa? Tanda-tanda kiamat yang besar. Yang kalau tanda kiamat itu besar, itu datang satunya, dia akan disusul dengan yang berikutnya dan berikutnya. Bagaikan untaian mutiara yang kalung mutiara yang benangnya itu telah putus. Satu sama lain akan susul menyusul sampai datangnya tanda kiamat yang terakhir, yaitu apa? Keluarnya api yang besar dari perut laut di Aden sana. Baik. Dan dalil dari sunnah juga banyak. Di antaranya adalah hadis Abi Dzar yang Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya sebentar lagi matahari itu tidak akan diizinkan untuk terbit dari barat, dari timur, tetapi dia disuruh untuk kembali dari arah di mana dia itu terbenam. Irji'i haitsu ji'ti, kembalilah engkau dan irtafi'i, dan naiklah engkau dari mana engkau datang, yaitu dari apa? Dari arah barat. Dan juga hadis Ibnu Umar yang Rasulullah menyebutkan bahwasanya umur umat ini dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu adalah bagaikan matahari yang hampir terbenam. Ini kita sudah akhir dari apa? Hari-hari dunia. Maka hendaknya jenis manusia itu bersiap-siap dengan persiapan yang besar, karena Allah Ta'ala telah mengatakan wasa'atu adha wa amar. Hari kiamat itu lebih berat dan lebih pahit. Maka persiapan itu harus kita pergunakan dengan sematang-matangnya. Kalau kita pergi ke KL atau pergi ke negara yang lain, kita perlu persiapan yang cukup, minyak yang cukup, bekal makanan yang cukup, tenaga yang cukup. Itu baru persiapan kehidupan di dunia, perjalanan yang di dunia. Bagaimana persiapan kehidupan di akhirat yang seharinya adalah 1000 tahun, yang sangat berat dan sangat pahit, yang mataharinya adalah didekatkan 1 mil dari atas kepala kita, dalam keadaan kita tidak lagi memiliki barang-barang dan sebagainya untuk bernaung. Maka hendaknya persiapannya itu betul-betul persiapan yang sebaik-baiknya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadisnya hasan, dihasankan oleh Syekh Muqbil dan juga Syekh Al-Albani. Dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang pemuda Ansor, ya Rasulullah, ayun nasi akyas, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdik, yang paling pandai? Rasulullah mengatakan, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya menghadapi kematian itu. Maka hendaknya apa? Hendaknya orang-orang itu bersiap dengan sebaik-baiknya. Bekal untuk kehidupan sehari-hari itu penting, tapi juga jangan lupa bekal untuk kehidupan setelah kematian. Itu juga apa? Jauh lebih penting lagi, karena kehidupannya adalah kekal. Tayyib. Kemudian Rasulullah bersabda, wa yaqul amma ba'du, kemudian setelah itu, fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah. Karena kitabullah adalah apa? Adalah kalamullah. Dia adalah kalam. Dia adalah sebaik-baik kalam. Setiap orang mampu berbicara secara umum, tetapi pembicaraan yang terbaik adalah kalamullah. Tidak ada yang lebih bagus daripada Al-Quran. Maka peringatan yang terbaik adalah dari Al-Quran. Maka tidak ada yang cacat dari Al-Quran, maka harusnya kita mentaati berita-berita, perintah-perintah dan larangan dari Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itu. Perintahnya diikuti, larangannya ditinggalkan, beritanya diimani. Baik. Dan pembahasan masalah ini ma'ruf. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik jalan adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain, khairal huda. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan dua-duanya betul, hadisnya sama-sama sahih. Hadyu artinya adalah thoriq, yaitu jalan. Huda artinya adalah petunjuk, dan semuanya adalah benar. Jalan yang terbaik adalah jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keadaannya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam awal-awal kitab beliau Thariqul Hijratain. Innallaha qad sadda jami'at turuq ilaihi wa ilal jannah illa tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menutup seluruh jalan menuju kepadanya dan kepada surga kecuali jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa ingin selamat, barang siapa ingin berjaya, hendaknya mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena surga itu akan dibukakan untuk beliau, tidak dibukakan kepada nabi-nabi yang lain sebelum beliau
Sementara barang siapa ikut nabi yang lain padahal dia adalah umat Muhammad, maka dia akan celaka dan dihukumi sebagai orang kafir. Baik. Begitu pula orang yang memilih jalan selain jalan Muhammad, memilih kebid'ahan, tidak mau ikut sunnah Nabi, maka dia akan celaka karena bid'ah itu tertolak dan pelakunya masuk neraka. Qal wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah perkara yang dibuat-buat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Al bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih disukai iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Fa innal maksiyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Karena kemaksiatan itu mungkin untuk orang itu bertobat darinya. Orang sadar, oh ini mencuri itu dosa, mencuri itu nggak baik. Maka suatu saat boleh jadi dia bertobat. Sementara kebid'ahan orang mengira bahwasanya dia ada di amal yang paling bagus. Ini amalan yang dicintai Allah. Maka bagaimana dia akan bertaubat? Tapi mungkin saja seseorang bertaubat dari bid'ah, kata Ibnul Qayyim, dengan syarat apa? Dia tahu ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tahu bahwasanya ini adalah haram. Kalau dia tahu ini haram, maka apa? Boleh jadi dia akan takut dan dia akan bertaubat. Tapi secara umum apa? Dosa kebid'ahan memang lebih besar daripada dosa kemaksiatan. Maksiat adalah perkara yang buruk. Allah Ta'ala berfirman tentang apa itu perzinaan, innaha, apa itu mengatakan maqtawa sa'asabila, dibenci oleh Allah. Fahisyatawa sa'asabila, dia itu adalah kekejian dan jelek, jalan yang jelek. Sementara untuk kebid'ahan Rasulullah mengatakan syarrul umur, perkara yang paling buruk. Memang kebid'ahan itu lebih buruk daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena dia ini langsung apa itu bertentangan dengan rububiyah Allah. Allah lah yang berhak untuk membuat syariat, tapi ada orang yang membuat bid'ah. Seakan-akan dialah yang membuat syariat. Seakan-akan dia itu yang apa? Yang menempatkan diri sebagai penguasa alam semesta. Maka ini adalah perkara yang paling buruk. Tapi mungkin orang itu bertaubat darinya. Apakah pelaku bid'ah itu kafir? Tidak demikian, tetapi terbagi menjadi dua, bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir, ada juga bid'ah yang menyebabkan pelakunya itu masuk dosa besar sesuai dengan kadarnya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang baru adalah kesesatan. Iya, karena apa? Karena yang namanya petunjuk itu adalah jalan Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa membuat perkara baru, maka dia tidak akan mengikuti petunjuk, berarti dia mengikuti kesesatan. Allah Ta'ala telah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kebenaran itu adalah Al-Quran wa Sunnah. Maka barang siapa membuat perkara baru, berarti apa? Dia ikut kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadisnya sahih ala rajih. Yang lain mengatakan syadz, tetapi yang betul ini rawinya adalah kuat sekali. Maka dia adalah apa? Seperti yang disebutkan Syekhuna Muhammad bin Hizam, hadisnya sahih. Setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Sebagaimana petunjuk itu membawa ke surga, maka kesesatan itu membawa ke neraka. Makanya di sini ada kabar gembira bagi ahlus sunnah dan ada kabar duka bagi ahlul bid'ah. Yaitu apa? Ahlus sunnah akan masuk ke dalam surga, ahlul bid'ah masuk ke dalam neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Muawiyah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya jamaah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 pecahan. Satu masuk surga dan semuanya masuk ke dalam neraka. Yaitu 72 masuk ke dalam neraka dan satu masuk surga, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah, yaitu orang yang mengikuti jamaah Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana dalam hadis yang hasan yang lain, ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Yang selamat adalah orang yang mengikuti perkara yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Berarti kebid'ahan, perkara yang baru, itu terancam dengan masuk ke dalam neraka. Nah, setelah dosanya selesai dibakar, maka apa? Orangnya diizinkan masuk surga kalau dia masih punya keimanan. Tapi di sini kabar yang menakutkan, pelaku bid'ah adalah masuk ke dalam neraka. Tayyib. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ana aula bi kulli mu'minin min nafsih." Aku itu lebih layak bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu lebih layak bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu mereka. Maksudnya bagaimana? Yaitu Nabi harus dicintai lebih daripada kecintaan kita, daripada jiwa kita sendiri. Makanya ketika Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah,
Anda lebih saya cintai daripada segalanya kecuali jiwa saya sendiri. Ini ma'ruf, manusia secara umum seperti itu. Segalanya dia cintai kecuali lebih dia cintai kecuali daripada dirinya sendiri. Jadi dia lebih sayang pada jiwanya sendiri. Tapi Rasulullah mengatakan, la ya Umar, hatta min nafsik. Tidak begitu wahai Umar, bahkan harus lebih daripada dirimu sendiri. Kemudian langsung Umar memperbaiki keimanannya dan mengatakan, anta al-an ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in bal min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, Anda lebih saya cintai daripada segalanya, bahkan daripada jiwa saya sendiri. Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar. Sekarang baru benar wahai Umar. Kalau Umar langsung diperbaiki, langsung menjadi semakin baik. Nah, adapun umat-umat kebanyakannya apa? Datang hadis banyak tetap, tapi demikian, tapi ya tidak haruslah demikian. Banyak yang seperti itu. Oh itu zaman Rasulullah. Sekarang zaman Mercedes, bukan zaman unta kata dia. Ujung-ujungnya kemana? Ke alam kubur juga kalian. Ditanya siapa nabimu? Nah, lagi-lagi apa perlu pada Nabi Muhammad? Maka harus taat kepada Rasul. Dan apa lebih cinta kepada Rasul daripada diri kita sendiri. Makanya apa para sahabat, manakala kecintaan mereka kepada Nabi melebihi jiwa mereka, mereka mengorbankan jiwa mereka demi Rasul. Sebagaimana di waktu perang apa? Perang Uhud, ketika keadaan genting, panah-panah itu apa? Menghantam Rasulullah, tapi apa? Ditahan oleh siapa? Abu Dujanah dengan dada beliau. Abu Dujanah, Simak bin Khorasah, dan juga apa para sahabat yang lain, mereka berjuang untuk apa? Untuk menyelamatkan Rasul walaupun diri mereka menjadi korbannya. Dan kisah ini ma'ruf di kalangan para sahabat. Sekarang bagaimana? Sekarang tidak ada Nabi Muhammad SAW, tetapi warisannya sampai hari kiamat, yaitu sunnah ini. Hendaknya kita hidupkan sunnah ini, kita cintai dia dan kita bela melebihi apa? Kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Itulah yang seharusnya dilakukan. Makanya kalau ada orang menghina sunnah, harusnya apa? Kita marahi dia, kita nasihati dia baik-baik. Kalau tidak ya kita benci dia. Kalau dia tidak mau maka kita benci dia. Sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kelanjutannya besok insya Allah. Wallahu a'lam.